siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum memasuki presentasi kita pada siang hari kali ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alsando Arya Sigituko dengan NIM E312222506. Kemudian di samping kanan saya ada sekarang nama saya Wahyu Widodo dengan NIM E312222351. Kemudian di samping kiri saya juga ada. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fawzi dengan NIM E3122258. Baik, di sini untuk tema bisnis kita kali ini kita mengangkat recycle Jember, di mana kata recycle itu dari kata break dan cycle. Adapun mengapa kami mengangkat tema ini, karena kita melihat bahwa di Jember ini terdapat masalah yang klasik yang dari dulu sampai sekarang itu masih belum teratasi, yang mana sampah plastik, di mana sampah plastik harian di Jember itu bisa mencapai 1.700 ton yang dihasilkan untuk tiap harinya di Jember. Kemudian ada pun juga dari 1.700 itu sebanyak 1.300 ton sampah plastik itu tidak dikelola dengan baik di Kabupaten Jember. Oleh karena itu bisa memberikan dampak lingkungan, di mana dampak ini dapat berupa mikroplastik yang dapat mengancam ekosistem dan kesehatan masyarakat juga. Oleh karena itu dari latar belakang itu kami mengangkat solusi bahwa untuk mengatasi dan memperbaiki cara pengelolaan limbah plastik yang benar, kami mengangkat bata ramah lingkungan dari sampah, di mana di sini kami melakukan inovasi di segi material. Di material ini jadi untuk batanya itu bakal berasal dari limbah plastik yang diubah menjadi bahan bangunan yang kuat dan tahan lama. Kemudian adapun dari segi manfaatnya, ini tentunya banyak manfaatnya, tetapi kita menyoroti bahwa manfaat dan tujuan dari bata ramah lingkungan ini salah satunya adalah mengurangi sampah plastik dan polusi di lingkungan secara signifikan, terutamanya di Kabupaten Jember. Kemudian di sini juga kami memberikan dan berharap bahwa ini dapat membangun pembangunan secara berkelanjutan. Dengan ini tentunya bisa mendukung konstruksi yang ramah lingkungan dan hemat sumber daya. Baik, ini visi misi dari kami. Untuk visinya tersendiri itu menjadi pelopor inovasi bahan bangunan berbasis plastik daur ulang. Dan untuk visinya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, membangun masa depan berkelanjutan, dan mendorong penggunaan material ramah lingkungan. Adapun komposisi dari bata inovatif ini tersendiri, yaitu untuk komposisinya 80% plastik daur ulang dan 20% bahan alami. Dan untuk kualitasnya itu kuat, ekonomis, dan ramah lingkungan. Dan harganya itu sangat terjangkau ya teman-teman, 2.500 per unitnya. Terdapat keunggulan dari recycle. Yang pertama yaitu harga lebih murah, yang kedua teknologi daur ulang dan efisien, yang ketiga keberlanjutan dan komunitas. Terdapat tahapan produksi. Yang pertama pengumpulan sampah plastik dari sumber lokal dan komunitas. Yang kedua pembersihan dan penghancuran. Lalu bersihkan dan pecah plastik menjadi ukuran kecil. Yang ketiga pencampuran dan pencetakan. Campur plastik dengan bahan alami dan cetak bentuk bata. Yang keempat pengeringan dan distribusi. Keringkan bata dan distribusikan ke pasar dan konstruksi. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama yaitu branding, bangun masa depan, rawat bumi sebagai tagline kuat. Selanjutnya promosi, media sosial aktif dan kampanye expo lingkungan. Yang kedua edukasi dan demo
itu pada komunitas. Nah, di sini adapun target dan keuangan kita nanti rencananya gimana? Dimana untuk modalnya ini kita rencananya itu mematok modal minimal 575 juta. Dimana di sini itu mencakup mesin produksi, terus bahan baku. Berhubung bahan bakunya ini sampah, kemungkinan di bahan baku ini nggak terlalu banyak modal yang dikeluarkan di bahan baku. Jadi terutama itu di mesinnya. Kemudian adapun target produksi itu tiap bulannya kita menarget 50.000 batu bata. Kemudian estimasi profit itu per produksi estimasinya itu 226 juta profitnya. Dan dengan profit dan total biaya sehingga didapatkan biaya BC rasio yang didapat dari profit dibagi dengan total biaya itu menunjukkan bahwa rasionya itu 1,62 yang mana di sini tergolong profitable. Kemudian di sini ada beberapa manfaat lagi dan keunggulan dari produk kita, di mana produk kita dapat membantu atasi krisis sampah plastik yang semakin parah terutama di Kabupaten Jember. Kemudian yang kedua, menciptakan bahan bangunan inovatif untuk konstruksi tanah bumi. Karena produk Bricycle ini sebenarnya sudah bukan pertama kali dari kita, tetapi sudah banyak, akan tetapi di Kabupaten Jember itu nampaknya masih belum ada. Kemudian yang ketiga, keunggulan dari produk kami itu membangun masa depan hijau bagi Jember dan seluruh Indonesia. Target pasar utamanya tadi mana, Mas? Kemana targetnya? Untuk target pasarnya ini rencananya kita itu lebih ke konstruksi kan ini karena bahan bangunan. Jadi ini bisa dipasarkan kalau semisal skala provinsi, skala Jatim itu bisa, terutama di Surabaya, karena kalau pengalaman saya itu rata-rata itu batu bata itu dipasoknya itu ke Surabaya. Ya. Harga per ininya berapa? Ini per batanya atau per meter persegi? Itu per bata. Per bata itu kami mematok 2.500. Berapa? 2.500. 2.500. Per 100-nya berarti berapa? Per 100 berarti 2.500.000. Nah itu secara nominal ya. Iya. Itu sepertinya kurang kompetitif ya. Karena batu bata itu berapa sih per 100-nya? Iya. 450 sampai 500 Iya, ribu. 500. Ini 2 juta 500.000. 500 ya. Artinya segmen pasarnya ini kan sangat spesifik ya, bukan untuk rumah tangga ini. Bukan. Kalau rumah tangga ini pasti nggak laku, Iya. ya kan? Iya. Berarti kemana segmennya? Oke, tadi daerahnya Surabaya. Iya. Kemana spesifiknya? Yang mau beli bata per 100-nya itu 2.500.000. Iya. Kalau orang bangun rumah, nggak mau lah pakai. Iya. Saya mending pakai batu bata biasa. Kenapa? Itu juga ramah lingkungan karena dari tanah. Ya, sama tuh? Iya. Harganya lebih murah. Cara masangnya juga masih bisa pakai semen. Kalau ini kan khusus ya, kan nggak Iya. bisa pakai mortar biasa. Mortarnya Iya. kan khusus ya. Ada 5. Ada lem, ya kan? Beda. Iya. Banyak tukang juga nggak terbiasa kan Iya. pakai. Nah, kemana coba? Itu kalau semisal kami kaji lebih lanjut itu mungkin bisa bekerja sama dengan pihak-pihak industri, Bapak, kan terutama pihak pemerintah bisa, Bapak, untuk menekan barangkali
menekan angka produksi agar nanti harga jualnya itu di bawah 2.500 juga. Ya, nah itu perlu ini begini itu ya, produk-produk begini itu. Yang terdekat dari sini setahu saya ada di Bali. Iya. Ya, dari Bali. Dan itu memang tingkat demand-nya itu belum masif ya. Iya. Setahu saya ya, demand-nya belum masif. Sehingga memang butuh untuk membuat pasar yang Promosi. khusus, Mas. Jadi bukan hanya promosi ya. Kalau promosi itu kan ada pasarnya, Iya. ya, ada permintaan, kita tinggal kenalin produk kita ya agar dikonsum kan. Iya. Nah ini kalau belum ada yang konsumsi berarti harus membuat Pasar sendiri. pasar. Nah begini-begini itu yang paling concern sama lingkungan itu mana sih? Masa Indonesia concern sama lingkungan? Kalau Indonesia kurang. Nah mana yang concern sama lingkungan? Jerman. Jerman itu salah Berarti satu. kemana jualnya? Keluar negeri di ekspor. Produk-produk eksotis seperti ini lebih dihargai di Luar negeri. luar negeri daripada di negeri sendiri. Kalau 2,5 2.500, 2.500 bagi orang Jerman murah atau mahal? Murah pokoknya. Nah, gitu. Jadi melihat potensi pasar itu jangan hanya saya punya produk bagus, kayak gitu. Ini mana sih yang concern? Orang Indonesia itu pemerintahnya ya perusahaannya tidak peduli sama lingkungan. Apalagi solusi lingkungannya lebih mahal, jadi tambah nggak mau ya. Iya. Kecuali ini harganya di bawah batas normal, padahal beda. Ini peleburan plastiknya aja, itu kan prosesnya panjang ya. Iya. Mulai dari milah, habis milah, kemudian Dicacah. dibersihkan ya, Iya. terus dicacah, baru kemudian dipanaskan, dileburkan, dicetak, panjang prosesnya. Iya. Dan batu bata yang konvensional, tanah liat, dibakar. Ya, cost-nya lebih tinggi, Iya. betul ya. Ini berarti sebagai produk premium yang mungkin dijualnya jangan di Indonesia. Iya. Ini bisa betulan dijual loh, Mas. Gitu ya. Siapa? Bisa kaya loh ini. Siapa? Yang terdekat jualnya kemana? Singapura bisa. Yang terdekat itu. Ya, Iya. gitu ya. Iya. Gitu Mas. Untuk nurunin kos ini, ayo dari mana lagi? Kos Kan bisa. tadi 2.500.000, Iya. bila turun bisa guide investor juga Pak. Jadi untuk kan ada biaya penyusutan, jadi di sini juga biaya penyusutannya akan lebih rendah lagi. gini-gini bisa dijual sebagai CSR Mas, perusahaan. Oke. Nah, kan sekarang ada yang namanya kredit karbon. Kredit. Karbon. Jadi artinya kita itu boleh ya. Misalnya ada perusahaan Iya. buang asap, tapi dia bisa nanam mangrove. Nah, jadi nanti pajak karbonnya dikurangi dengan, nah, ini bisa jadi solusi perusahaan untuk tidak bayar pajak karbon. Gantinya apa? Recycle. Gitu ya. Iya. Ini betulan bisa jadi startup ini Mas. Jangan cuma berhenti di kelas ya. Oke, next. Terima kasih Bapak. Sudah. Selanjutnya mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman. Baik, kalau misal tidak ada, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kafid. Juga kami sampaikan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.